Selamat sore Ibu Nuning dan teman-teman. Perkenalkan saya Reina Novira Prabasari dan rekan saya Rika Bungariana Brutu, Dandi Anggara Putra dan Hesti Triulina Megayanti Nainggolan dari kelompok 11. Topik yang akan kami bahas adalah mengenai negosiasi, di mana bab 1 membahas mengenai Embracing Chaos dan bab 2 mengenai A Map of the Pyrenees dengan detail pemaparannya seperti yang ditampilkan di layar. Kita masuk pada bab pertama yaitu Embracing Chaos. Ada sebuah kasus mengenai seorang manajer perusahaan investasi swasta yang membeli perusahaan televisi kabel di Midwest beberapa tahun yang lalu. Dia tidak tahu banyak mengenai industri tersebut, namun harga $8 juta sepertinya tepat dan akan diriset sebelum melakukan pembelian tersebut. Perusahaan dengan cepat membuat bisnis into the black, dan 1 tahun kemudian mereka ingin mengekspansi bisnisnya dengan mengakuisisi sistem terdekat. Setelah running the numbers, mereka berpikir bahwa mereka dapat membayar $11 juta atau maksimal $12 juta untuk membeli perusahaan kabel kedua di kota tetangga. Manajer tersebut memulai serangkaian pembicaraan panjang dengan pemiliknya, tetapi setelah 2 bulan bolak-balik menjadi jelas bahwa pihak-pihak itu berjauhan dalam hal harga. Namun manajer tersebut memiliki kelincahan untuk mengubah yang tampaknya kebuntuan menjadi penjualan yang menguntungkan. Yang lebih penting dari ini adalah pola pemikiran yang gesit. Kelincahan manajer tersebut adalah ciri seorang negosiator ulung. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa persiapan adalah penting, tetapi negosiasi berjalan dua arah. Kita tidak dapat membuat skrip prosesnya. Siapapun yang duduk di seberang meja dari kita mungkin sama-sama pintar, bertekad, dan salah libel seperti kita. Kita tidak dapat mendikte agenda, sikap, atau tindakan mereka lagi. Adaptasi sangat penting dalam negosiasi dari mulai sampai dengan selesai. Peluang akan muncul begitu juga dengan hambatan. Pembicaraan yang merangkak dapat melesat maju atau menyimpang ke arah lain dan bahkan pula tujuan kita sendiri dapat menjadi berkembang. Negosiator seperti manajer tersebut adalah improvisasi yang hebat. Ketika hal-hal tidak berjalan dengan baik, mereka mengajukan proposal yang cerdas, membuat lelucon, atau bahkan membuat perubahan besar dalam strategi. Tidak banyak tentang improvisasi dalam buku-buku negosiasi standar. Negosiator harus selalu menavigasi dengan melihat. Tidak peduli seberapa rajin kita mempersiapkan, kita pasti akan menghadapi kejutan menyenangkan dan sebaliknya. Hal-hal seringkali tidak berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri adalah menganggap ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Saran ini tidak hanya akan membuat pikiran Anda tetap cepat dengan kesepakatan dan memaksa Anda untuk mempertimbangkan motivasi pihak lain, tetapi itu juga akan mengendalikan ego Anda. Selanjutnya adalah learning, adapting, and influencing. Ada sebuah kasus lagi mengenai Tom Green yang merupakan negosiator luar biasa yang telah bekerja di sektor swasta dan publik. Tom adalah tokoh kunci dalam penjualan waralaba bisbol bertingkat dan membantu merestrukturasi organisasi pemeliharaan kesehatan yang gagal yang menurut banyak orang dan menuju kebangkrutan. Tom juga bertugas di tim kepentingan publik yang menyelesaikan litigasi besar-besaran terhadap industri tembakau. Sampai saat itu, Big Tobacco tidak pernah kalah dalam kasus atau membayar sepeser pun untuk menyelesaikan klaim kesehatan di luar pengadilan. Ketika Mississippi, Massachusetts, dan beberapa negara bagian lainnya mengajukan gugatan untuk memulihkan biaya Medicaid untuk penyakit yang berhubungan dengan merokok, upaya mereka tampak sia-sia. Namun satu persatu, Green dan rekan-rekannya meminta 40 negara bagian lainnya untuk bergabung dalam upaya tersebut. Momentum itu membawa perusahaan tembakau ke meja perundingan. Pada tahun 1998, industri tunduk pada peraturan yang lebih ketat dan setuju untuk membayar ganti rugi sebesar $300 miliar. Rahasia kesuksesannya adalah membuat kekacauan teman saya dalam negosiasi. Ketika Tom berbicara tentang merangkul kekacauan, dia tidak hanya berbicara tentang kasus-kasus yang melibatkan banyak partai, masalah pelik dan politik yang berantakan. Sebaliknya dia tahu bahwa semua negosiasi, besar dan kecil, kacau karena berlangsung dalam lingkungan yang liquid dan seringkali tidak terduga. Tetapi itu tidak berarti bahwa negosiasi itu random. Proses ini didorong oleh bagaimana para pihak berinteraksi. Memahami bagaimana gerakan atau isyarat yang tampaknya kecil dapat mengubah jalannya negosiasi. Dari kasus tersebut, kita dapat belajar bahwa improvisasi yang gesit tidak berarti bahwa mereka mengada-ada begitu saja.
Jauh dari itu, mereka dipersiapkan dengan baik, tetapi mereka tidak tertatih-tatih dengan rencana yang kaku. Mereka memahami bahwa negosiasi yang efektif menuntut learning, adapting, and influencing yang cepat. Learning, adapting, and influencing terjadi di sebagian besar negosiasi tentu saja, tetapi seringkali hanya secara kebetulan. Sebaliknya, berbicara tentang deliberate learning memperbarui ekspektasi Anda pada 3 tingkat. Yang pertama, ruang lingkup masalah yang sedang dibahas, 2, cara terbaik untuk menyelesaikannya, dan 3, sifat hubungan Anda dengan rekan kerja. Tetap berpikiran terbuka dan siap untuk berubah dan beradaptasi dengan situasi. Jangan meminta kenyataan untuk menyesuaikan dengan cetak biru Anda, tetapi ubah cetak biru Anda untuk beradaptasi dengan kenyataan. Pembelajaran tidak boleh pasif. Banyak dari apa yang harus Anda pelajari dalam negosiasi hanya dapat diperoleh dengan berinteraksi dengan pihak lain. Katakanlah Anda mengungkapkan prioritas Anda kepada rekan-rekan Anda, berharap untuk mendorong pertukaran kooperatif. Jika Anda benar, Anda dapat melanjutkan ke jalur kolaboratif. Tetapi jika sebaliknya, mereka menafsirkan pengungkapan Anda sebagai tanda kelemahan, negosiasi dapat berubah menjadi yang tidak Anda pilih. Itu tidak bekerja untuk mereka. Mereka melawan dengan sesuatu yang tidak begitu panas dari sudut pandang Anda. Tetapi, kedua gagasan itu bersama-sama mendorong Anda berdua untuk menemukan opsi ketiga yang tidak akan disulap oleh kedua pihak. Saya ulangi, oleh kedua belah pihak itu sendiri. Ketika masalah yang sedang dibahas berubah, Anda harus menyesuaikannya. Mungkin sedikit penyesuaian atau mungkin perubahan yang besar. Demikian juga Anda berusaha untuk mempengaruhi orang-orang untuk meyakinkan mereka tentang nilai apa yang Anda tawarkan, apa yang mereka katakan sebagai tanggapan, dan bagaimana mereka mengatakannya. Berbicara pada poin tertentu, tetapi juga merupakan umpan balik tentang seberapa efektif Anda melibatkan rekan Anda. Mungkin gaya Anda cocok untuk mereka. Jika tidak, Anda harus mengubah pendekatan Anda. Di luar dolar dan sen, dari kesepakatan potensial, Anda dapat menegosiasikan cara bernegosiasi. Selanjutnya adalah success and failure. Ada kasus mengenai Dewan Gedung Apartemen Co-op memberlakukan aturan yang mengharuskan setiap orang membayar dan memasang palang pengaman anak di jendela. Salah satu pemiliknya menolak untuk membayar, bersikeras bahwa dewan tersebut mengambil biaya, dalam hal ini $902. Dewan yang terdiri dari tetangganya di gedung itu merasa terdorong untuk menegakkan otoritas hukumnya dan mengajukan gugatan, berharap pemiliknya akan mengalah. Sebaliknya, ia mempertahankan pengacaranya sendiri dan para pihak pergi ke pengadilan. Saya ulangi, dan para pihak pergi ke perlombaan litigasi. Dewan Koperasi menang di hadapan hakim pengadilan, kalah di banding dan kemudian mendapatkan penilaian ASI yang dipulihkan oleh pengadilan yang lebih tinggi lagi. Pertempuran ini berlangsung hampir selama 5 tahun. Pada saat itu, tagihan hukum gabungan mereka telah membengkak menjadi $80.000, hampir 100 kali lipat dari jumlah yang semula dipertaruhkan. Mereka juga belum selesai. Pemilik keberatan mencoba untuk membatalkan penilaian, tetapi para pihak berbalik untuk memperebutkan apakah dia harus mengganti dewan untuk biaya hukumnya. Ketika mereka akhirnya selesai, mereka telah menembus penghalang sebesar $100.000. Sejak awal, masing-masing pihak berasumsi bahwa yang lain akan sadar dan meninggalkan pertarungan. Sebaliknya, mereka berdua menggali lebih dalam dan terus menyekop. Tidak ada berencana menginvestasikan begitu banyak waktu, uang, dan emosi dalam proposisi kalah-kalah. Namun itulah hasil yang mereka dapatkan. Pemilik apartemen sendiri akhirnya belajar bahwa apapun yang bisa Anda lakukan untuk menghindari tuntutan hukum, lakukanlah. Mungkin pemiliknya dapat menyumbangkan $902 untuk penggunaan umum lainnya tanpa harus mundur dari prinsip hukum. Atau penduduk lain yang terperangkap dalam api silang mungkin telah membuat kasus itu pergi dengan secara anonim mengirimkan uang tunai $902 kepada dewan untuk menutup biaya jeruji jendela mereka. Kegagalan juga mungkin dapat dihindari jika hanya satu anggota dewan yang mengajukan pertanyaan yang tepat ketika mereka mengajukan gugatan, yaitu apa hal terburuk yang bisa terjadi di sini? Jawaban yang jelas adalah bahwa pemiliknya akan sama keras kepalanya dengan mereka. Strategi cookie cutter hancur dalam turbulensi negosiasi dunia nyata.
Ketekunan seringkali merupakan suatu kebajikan, tetapi berpegang teguh pada rencana yang usang bukanlah suatu kebajikan. Manajer perusahaan investasi swasta sebelumnya berniat membeli sistem kabel terdekat. Ketika menjadi jelas bahwa pemiliknya tidak akan mengalah pada harga, bagaimanapun dia tidak mencoba untuk mengalahkannya lebih jauh atau menyerah pada penilaiannya sendiri atas bisnis itu. Dia juga tidak pergi dan sebagai gantinya, dia beradaptasi dengan menyusun rencana B yang unggul, tetapi ingat bahwa kelincahan manajer tersebut yang membuat semuanya terjadi. Rekannya duduk di meja yang sama, melihat fakta yang persis, tidak membayangkan menjadi pembeli sampai manajer tersebut mengusulkannya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hesti. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke What's Missing in the Conventional Wisdom. Dalam teks negosiasi inovatif Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Give oleh Roger Fisher, Bill Urey, dan Bruce Patton yang pertama kali diterbitkan 30 tahun lalu. Buku ini menawarkan alternatif konstruktif terhadap pandangan yang berlaku saat itu, bahwa negosiasi tidak dapat dihindari adalah proporsi menang kalah. Pada saat itu, permainan dimenangkan dengan kekuatan dan penipuan, namun banyak orang lelah dengan konflik, baik dalam proses pengadilan yang berlarut-larut, penghentian pekerjaan, atau di daerah-daerah bermasalah di dunia seperti di Timur Tengah. Oleh karena itu, para penulis menyajikan metode 5 poin yang relevan dengan konteks apapun, mulai dari menyewa apartemen hingga diplomasi internasional. Pertama, fokus pada kepentingan, bukan posisi. Kedua, pisahkan orang dari masalah. Ketiga, temukan opsi untuk keuntungan bersama. Keempat, bersikeras pada kriteria objektif. Yang kelima, kembangkan alternatif terbaik Anda untuk kesepakatan yang dirundingkan atau BATNA. Nah, apa sih BATNA itu? BATNA adalah best alternative to a negotiated agreement. BATNA ini berfungsi untuk melindungi kita dari menerima sebuah kesepakatan yang seharusnya ditolak, atau melindungi kita dari menolak kesepakatan yang seharusnya kita terima. Next. Pendekatan berbasis kepentingan ini secara luas dianut sebagai negosiasi win-win. Pada intinya, ini adalah seruan untuk kepentingan pribadi yang tercerahkan. Para penulis ingin membantah terkait taktik hardball kuno. Daripada mengunci posisi tetap, negosiator harus menggali lebih dalam bekerja dari kepentingan yang mendasarinya. Jika Anda sedang mencari pekerjaan baru, jangan tawar-menawar gaji dan berisiko memulai hubungan dengan awal yang buruk. Carilah manfaat lain yang mungkin lebih berharga daripada gaji yang Anda dapatkan. Dengan sedikit daya cipta, Anda dapat mengubah banyak zero sum menjadi peluang untuk keuntungan bersama. Nah, terkadang meja tawar-menawar dimiringkan. Ketika itu terjadi, Getting to Yes menekankan pentingnya meningkatkan BATNA seseorang. Ini masalah menimbang penawaran di atas meja dengan yang terbaik secara realistis dapat Anda lakukan jika tidak ada kesepakatan. Memiliki fallback yang baik secara alami memperkuat posisi Anda. Jika Anda memegang kartu yang buruk, Anda mungkin harus menerima persyaratan yang tidak Anda sukai. Next. Itu membebaskan negosiator dari gagasan bahwa lebih banyak untuk Anda berarti lebih sedikit bagi saya. Mereka membuka pikiran orang terhadap potensi pemecahan masalah yang terpendam dalam banyak negosiasi. Banyak pekerjaan bagus dari negosiasi telah dilakukan sejak penerbitan Getting to Yes. Tetapi kerangka dasar secara implisit bertumpu pada asumsi statis tentang minat, pilihan, keadaan, dan hubungan. Nah, ketika faktor-faktor ini cenderung berubah-ubah dan ambigu, ini sama seperti ahli strategi militer mengakui kabut perang. Negosiator harus menghadapi kabut yang mengaburkan wilayah yang mereka jelajahi. Roger Fisher sendiri sering memulai presentasi dengan membagi buku telarisnya menjadi dua untuk menunjukkan perlunya pemikiran yang segar. Ada dua aksioma terkenal yang menjadi sandaran model konvensional. Salah satunya adalah fokus pada minat, bukan posisi. Yang lainnya adalah kembangkan BATNA Anda. Pertama, mengenai kepentingan. Kebenaran yang sulit adalah bahwa kita sering tidak dapat mengetahui apa kepentingan kita sampai kita benar-benar bernegosiasi. Ketika kita mengetahui pikiran kita sendiri, itu sangat baik. Tapi ketika kita tidak mengetahui pikiran kita sendiri, mungkin terkesan tampak aneh. Nah, negosiator berpengalaman mengetahui hal ini dengan baik.
Negosiasi sering membawa kita ke suatu tempat yang tidak terduga. Next. Kemudian di sini ada kasus, ketika Anda memutuskan untuk membeli sebuah rumah tertentu, Anda kemudian menganalisis pasar dan rekening bank Anda. Setelah Anda menganalisis, Anda bertekad untuk setelah Anda menganalisis, Anda bertekad dan memutuskan bahwa jumlah maksimum yang akan Anda bayarkan untuk membeli rumah adalah $350. Mohon maaf, saya ulangi, $350.000. Dan jika memungkinkan, Anda menginginkan lebih kecil dari jumlah yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Namun beberapa hari kemudian, ketika Anda hendak membayar rumah tersebut, total yang Anda bayarkan adalah sebesar $375.000 untuk menutup kesepakatan dengan pihak penjual. Next. Kemudian muncul pertanyaan, apakah negosiasi yang Anda lakukan itu buruk? Jika berbicara hanya untuk membayar lebih, jawabnya adalah mungkin negosiasi yang Anda lakukan itu buruk. Tetapi, mungkin juga negosiasi yang Anda lakukan itu tidak buruk. Melewati jumlah batasan awal yang Anda telah tetapkan bisa masuk akal jika properti itu terbukti dalam kondisi yang lebih baik dari yang Anda harapkan. Atau, bahwa rumah serupa di daerah tersebut baru-baru ini dijual dengan harga yang lebih mahal. Next. Kesimpulan dari kasus tadi adalah, dalam membeli rumah yang Anda minati, kenyataannya adalah memang membayar lebih dari yang Anda rencanakan. Tetapi dalam hal ini, Anda masih bernegosiasi dan Anda mendapat tawaran di mana dengan harga yang lebih dari target Anda mendapat lebih dari yang Anda harapkan. Artinya, harga lebih yang Anda keluarkan sebanding dengan apa yang Anda terima. Next. Negosiasi itu tidak pasti, sehingga kita sendiri harus fleksibel. Tujuan yang stabil memberi kita disiplin. Mereka membantu kita mengetahui kapan harus mengatakan ya, dan kapan harus mengatakan tidak dan pergi. Jika kita mengabaikan tujuan, kita dapat merasionalkan hasil apapun, dan itu tentunya tidak benar. Begitu juga dengan konsep BATNA. Ini mengasumsikan bahwa negosiasi sampai pada keputusan sederhana, kesepakatan, atau tidak ada kesepakatan. Apakah itu benar? Setiap kali seorang menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada kepergian Anda harus menerimanya. Atau, dengan bertahan, Anda mendapatkan bagian yang lebih besar. Kemudian lagi, Anda tidak ingin mendorong terlalu keras, sehingga Anda berisiko kehilangan apa yang sudah Anda miliki. Hal ini menggambarkan, kapan harus mengatakannya itu bisa menjadi rumit. Next. Kemudian kita akan masuk ke Dynamic Negotiation. Buku ini menjelaskan bagaimana negosiator yang lebih gesit dan efektif. Mengelola ketidakpastian harus menjadi landasan strategis negosiasi Anda. Bagian pertama, memaparkan model dinamis untuk menganalisis dan melakukan negosiasi. Bagian kedua adalah tentang pola pikir dan teknik untuk belajar, mengadaptasi, dan mempengaruhi dengan cepat. Bagian 3, menempatkan konsep-konsep ini dalam setiap fase negosiasi, dari pembukaan, melalui saat-saat kritis hingga penutupan. Bagian 4, penugasan, menyatukan kreativitas, pembelajaran berkelanjutan, dan etika. Nah, secara khusus bagian pertama, Essence of the Direction, berkaitan dengan peran ambiguitas, perubahan, dan keberuntungan yang melekat dalam negosiasi apapun. Memahami sifat lingkungan merupakan langkah pertama dalam mengembangkan strategi adaptif untuk melintasinya. Tetapi mengetahui ketidakpastian saja tidak cukup. Negosiator ahli memasukkannya ke dalam strategi mereka dan mengubahnya menjadi keuntungan mereka. Pada bab mendatang, A Map of the Pyrenees menggali lebih dalam tantangan mendasar dari ketidakpastian yang diperkenalkan di sini. Ini mengacu 3 pertanyaan kunci yang harus Anda jawab sebelum bernegosiasi. Bab selanjutnya itu prospeksi, menawarkan alat persiapan untuk menetapkan tujuan, menimbang trade-off, menilai sisi positifnya, dan menentukan kapan harus pergi. Sementara bab 2 dan 3 berfokus pada apa yang Anda cari di sini berbicara tentang tujuan substantif Anda. Pada bab 4, yaitu Plan B, adalah tentang strategi dan proses bagaimana mencari kesepakatan. Ini merinci 9 prinsip strategis untuk menjelajahi ke depan. Bagian kedua dari buku ini, improvisasi, tidak membahas interaksi mikro pada tingkat taktis. Menjadi gesit adalah tentang pola pikir dan teknik. Bagian ini dimulai dengan bab berjudul kehadiran pikiran untuk melakukan yang terbaik.
Anda harus siap untuk bernegosiasi baik secara mental maupun emosional. Itu membutuhkan kemampuan paradoks untuk menjadi tenang dan waspada, sabar dan proaktif, kreatif namun sepenuhnya membumi. Bab lain di bagian kedua ini menggali prinsip dan teknik improvisasi. Dalam bab The Swing of the Things, Anda akan melihat bagaimana musisi jazz, bahkan orang asing, menciptakan musik baru di tempat. Mereka tahu kapan harus solo dan kapan harus menyelaraskannya. Mereka bahkan berani melakukan kesalahan. Kemudian, sebagai tandingan adalah kesadaran situasional. Anda akan melihat bagaimana konsep dari medan perang, catur, dan olahraga kompetitif tidak hanya berlaku untuk penyelesaian tuntutan hukum dan perselisihan perburuhan yang keras, tetapi juga transaksi kolaboratif. Selanjutnya, bagian ketiga dari buku ini yaitu Managing the Process. Menerapkan praktik-praktik ini pada alur negosiasi. Bab pembuka membandingkan transkrip dari dua pasang negosiator veteran yang menangani masalah yang sama. Satu pasangan menyelinap ke dalam mengambil foto satu sama lain. Yang lain secara naluriah mengikuti aturan jazz dan improvisasi dengan cepat menjadi sinkron. Kemudian bab critical moments membahas titik kritis dalam negosiasi. Titik-titik di mana Anda harus membuat keputusan yang sulit untuk dilepaskan. Membuat penawaran yang tidak dapat Anda tarik kembali adalah salah satu contohnya. Berurusan dengan ancaman atau ledakan adalah hal lain. Sebuah bab tentang menutup bagian ini. Jika seseorang membuat Anda proposal yang menarik, kapan Anda harus menerimanya, dan kapan Anda harus mendesak lebih. Nah, bagian terakhir buku ini yaitu Mastery, menjelaskan atribut yang memisahkan negosiator yang cakap. Salah satunya adalah kreativitas. Orang-orang seperti Jay Sheldon memiliki kemampuan untuk menemukan kesepakatan di mana orang lain mungkin hanya melihat kebuntuan. Penguasaan juga memerlukan campuran kepercayaan dan kerendahan hati yang menarik. Dalam bab Wicked Learning, Anda akan menemukan bahwa negosiator terbaik belajar pelajaran yang tepat dari pengalaman mereka. Mereka tidak mabuk oleh kesuksesan sebelumnya. Bab penutup buku ini, Fair Enough, membahas masalah etika yang melekat dalam semua negosiasi. Pilihan yang paling sulit bukanlah tentang benar atau salah. Sebaliknya, mereka membutuhkan rekonsiliasi nilai dan kewajiban yang bersaing. Kemudian lampiran menyajikan 25 alasan untuk merangkul kekacauan dalam negosiasi. Daftar tematik dari prinsip-prinsip kunci dan metode pendekatan belajar, adaptasi, dan pengaruh. Daftar ini adalah penyegaran cepat untuk menyusun strategi. Next. Nah, pembahasan dari bagian 1 sampai 4 sangat menarik. Dengan memahami setiap bagian akan membuat Anda menjadi negosiator yang lebih baik. Apakah Anda seorang pemula atau seorang yang memiliki banyak pengalaman? Pembahasan bagian-bagian dari buku ini merupakan saran yang dibangun di atas praktik terbaik dari negosiator top. Penawaran yang cenderung segar dan praktis dalam negosiasi memungkinkan mendorong Anda untuk memikirkan kembali kebiasaan dan asumsi Anda sendiri, dan memberi Anda pengalaman yang lebih dalam bernegosiasi. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang pembahasan bagian-bagian buku ini. Tapi pada kali ini, kelompok kami hanya akan membahas lebih detail mengenai bab 1, yaitu Embracing Chaos, yang telah dijelaskan oleh saya dan rekan saya, Reina. Kemudian untuk bab 2, A Map of the Pyrenees selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dandi dan Rika. Oleh sebab itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Dandi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, bab 2 yaitu A Map of the Pyrenees. Next. Kali ini memiliki kasus, yaitu bertahun-tahun yang lalu sebuah patroli militer terperangkap badai salju yang sangat ganas di pegunungan Alpen, Swiss. Para prajurit tersesat, tetapi salah satu dari mereka menemukan peta yang diselipkan di sakunya. Setelah mereka membangun tempat pelindungan, perencanaan rute, dan kemudian menunggu badai reda. Ketika cuaca cerah 3 hari kemudian, mereka kembali ke base camp. Komandan mereka lega bahwa anak buah mereka selamat dari cobaan itu. Dia bertanya kepada salah satu prajurit, bagaimana cara mereka keluar dari badai salju? Seorang prajurit muda menjawab komandan tersebut dengan,
kita dapat selamat berkat peta dan mempelajarinya dengan cermat. Dia terkejut bahwa itu adalah peta pegunungan Pyrenees yang bertemu Spanyol dan Prancis, bukan pegunungan Alpen. Kisah ini diambil dari ahli biokimia yang berasal dari Hungaria dan peraih Nobel Albert Szwegiel pada tahun 1930-an. Ini sering dikutip dalam penelitian serius tentang pembelajaran organisasi secara luas. Next. Apakah kisah itu apoktif atau tidak? Bagaimana peta salah bisa menyelamatkan prajurit yang tersesat di Pegunungan Alpen? Ada 3 penjelasan, dan itu sama relevannya untuk negosiator seperti untuk siapapun yang terjebak di hutan perantara. Yang pertama, peta menghidupkan kembali kepercayaan diri para prajurit untuk mengambil dari kelumpuhan keraguan-raguan dan mendorong untuk mengambil tindakan. Yang kedua, yaitu peta memberikan dorongan ke arah yang benar-benar terbukti. Jika tersesat dan duduk diam, tentu orang lain akan datang untuk menyelamatkan kita. Dalam hal negosiasi, kita harus mengandalkan akal dan inisiatif kita sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kartografer tradisional menggunakan sextants, New First Transit, dan altimeter untuk mengunjungi wilayah. Seperti yang dikatakan Duta Besar Barihim, negosiator harus terus-menerus menggunakan mata mereka. Secara khusus membutuhkan perasaan yang realistis dari tiga fitur landscape kartografer tersebut. Kartografer tradisional memiliki 3 fitur, yaitu yang pertama, pandangan yang jernih tentang di mana pikiran berada saat ini, yaitu perhitungan kebutuhan prioritas dan kompromi serta fallback dari pilihan jika negosiasi memiliki jalan buntu. Yang kedua, jika perkiraan keadaan rekan, sehingga mengukur apa yang mungkin terbukti dapat diterima. Yang ketiga, pemetaan negosiasi memerlukan katalogisasi faktor-faktor kunci yang tidak diketahui sejak awal. Jika waspada terhadap kejutan saat proses berlangsung, tanyakan pada diri sendiri. Ketiga pertanyaan ini akan membantu Anda untuk mempersiapkan strategi. Pertanyaan pertama, yaitu saya bernegosiasi. Pertanyaan kedua, apakah sekarang waktunya? Yang ketiga adalah, apakah saya melakukan hanging atau all-in? Pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang mendorong untuk bergulat atas ketidakpastian negosiasi dan pemikiran dalam rencana yang kuat. Next. Selanjutnya yaitu solve and negotiate. Pada hal ini memiliki kasus. Yang pertama, Herb Corham menceritakan kisah tentang tawar-menawar dengan penjual dalam bukunya yang populer yang berjudul Anda Bisa Nego Apapun. Dalam bukunya, banyak hal yang bisa dinegosiasikan. Seperti yang disarankan pada bukunya, jika tidak mengerti negosiasi seharusnya bertanya. Tetapi bertanya dapat memiliki resiko. Karena Arvid Gupta belajar dari kesalahannya. Dia berteman dekat dengan pasangan yang tinggal di rumah tepi pantai dengan pemandangan laut yang luas. Entah bagaimana, selama 20 tahun, mereka tidak pernah ditagih untuk pajak properti. Mereka juga tidak pernah membayarnya. Ketika ada pemberitahuan dari kota dengan jumlah yang besar, hal itu mengejutkan mereka. Selain itu, tagihan yang mendorong mereka untuk membuat keputusan tersebut. Mereka tidak memiliki anak, jadi mereka mendekati Arvid dan menawarkannya untuk menjual properti itu. Arvid menyadari bahwa hal itu di luar dari kemampuannya. Jadi dia mendekati teman-teman yang lain yang bernama Building Bill. Bill mengakui investasi kesempatan dan senang menjadi mitra dalam pembelian. Tapi kata Bill, mereka harus membalas tawaran. Jika penjual menampilkan harga, katanya mereka selalu bisa membayarnya jika perlu. Namun Arvid ragu-ragu karena harga yang diminta sudah di bawah pasar. Dari waktu ke waktu, mereka bertanya secara diam-diam apakah dia menawarkan properti itu. Tetapi pemiliknya sendiri memiliki 3 anak yang sudah dewasa. Salah satunya
yang telah menyatakan minat pada rumah itu. Keluarga Welter tahu bahwa mereka akan mampu kembali ke pondok setiap musim panas selama tetangga mereka masih hidup. Tapi mereka putus asa tentang apa yang akan terjadi ketika mereka meninggal pada berusia 64 tahun. Next. Bagaimana dengan sisi negatifnya? Apakah salah untuk bertanya? Pasangan pemilik mungkin bisa sedikit menurunkan permintaannya, tetapi keluarga telah mengambil keputusan untuk setuju untuk menjualnya. Welter mengimbangi pro dan kontra. Next. Lihat dengan cara ini, untuk Arvid ataupun Wellers, ini memiliki dua jalur pada pohon keputusan sederhana. Yang pertama yaitu ketika pembeli sudah bernegosiasi, memiliki dua opsi yang akan diberikan kepada penjual. Yaitu yang pertama, bahwa pembeli mengatakan iya dari harga yang telah ditentukan oleh penjual. Yang kedua yaitu menolak atas tawaran yang telah ditetapkan oleh penjual. Peta strategi yang lebih akurat akan mencakup jalur secara terpisah dalam negosiasi dapat diterima atau ditolak. Alternatif yang kedua yaitu di mana dengan pilihan pembeli memiliki dua opsi yang dapat dipilih, yaitu yang pertama adalah menerima tawaran secara langsung setelah penjual menetapkan harga kepada pembeli. Pembeli langsung mengiyakan dengan harga tersebut. Yang kedua adalah menegosiasi tawaran tersebut. Dalam menawarkan negosiasi memiliki 3 cara, yaitu yang pertama adalah cara penawaran tawaran tersebut. Tetapi penawaran tersebut harus mempertimbangkan kerugian dari kesepakatan harga. Yang kedua yaitu mengiyakan dengan yang ditetapkan oleh penjual. Yang ketiga yaitu tidak membeli barang tersebut karena harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Waktu untuk berhenti bernegosiasi adalah ketika mengambil risiko. Ketika mengambil risiko menekan lebih jauh daripada kemungkinan keuntungan. Next. Selanjutnya adalah is now the time. Pada hal ini memiliki 2 kasus. Kasus yang pertama, bertahun-tahun yang lalu saat keluarga Paman Al memulai musim panas liburan, mobilnya mogok, asap hitam keluar dari mesin bawah kap. Setelah beberapa tahun kemudian, Paman Al membeli mobil baru. Keluarga itu menikmati liburan yang menyenangkan dan melanjutkan untuk memiliki karir yang luar biasa dalam bisnis. Membeli perusahaan kecil dan membantu mereka tumbuh dan berkembang. Dia selalu luar biasa dalam bernegosiasi, tetapi pada Juli, dia berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Pada saat bernegosiasi, mereka mengalami kerugian. Saat membeli mobil adalah saat yang tidak terlalu dibutuhkan, lebih baik jika dealer berada di bawah tekanan untuk mengeluarkan mobil. Dan tempat masuk atau mendekati akhir periode promosi. Jika menjual satu kendaraan lagi, menempatkan dealer di atas kuota penjualan sehingga mendapatkan harga yang lebih bagus. Satu-satunya downside terlambat adalah perusahaan telah memiliki inventaris tetapi selalu dapat kembali di akhir bulan berikutnya. Next. Selanjutnya, kasus 2 yaitu Richard merancang permainan sederhana yang menunjukkan potensi dalam tekanan waktu dalam negosiasi, serta harus membagi jumlah uang. Jika dua orang tidak bisa menyetujui untuk mengambil perpecahan dan tidak ada yang akan mendapatkan apapun, tetapi jika sebagian besar setuju, biaya akan dibagi secara merata, meskipun seringkali tawar-menawar yang berkepanjangan. Dalam permainan tersebut, Richard membagi 2 grup, yaitu grup B dan grup C. Pada grup B, jumlah yang sama untuk dibagi, tetapi memberitahu mereka bahwa hadiahnya akan muncul setiap kali detak jam, karena waktu benar-benar adalah uang. Orang-orang ini mencapai kesepakatan dengan cepat, hampir selalu memberikan hadiah secara merata. Dengan grup C, Richard menambahkan sentuhan jahat. Setiap pajak yang tumbuh semakin besar sering waktu. Tetapi di sini dia menerapkan bahwa
Hanya satu sisi, yaitu akan membayar sebagian besar dari seluruh hukuman. Seperti yang Anda duga, orang-orang yang pajaknya lebih besar biasanya mendapatkan bagian yang lebih kecil. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah orang-orang jatuh ke dalam jebakan yang sama dalam negosiasi. Dalam bisnis transaksi, masing-masing pihak mungkin ragu-ragu untuk membuat konsensi untuk menutup kesepakatan. Takut mereka akan terlihat lemah. Demikian juga penggugat mengajukan uang ke dalam pengadilan. Tidak berharap untuk mengadili kasus, dengan asumsi bahwa mereka dapat menunggunya sampai sisi lainnya. Hanya dibutuhkan satu pihak yang keras kepala untuk menciptakan jalan buntu. Jika kedua belah pihak berkomitmen, akan bertahan lebih lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang Do I Go All In? Yang pada slide ini akan terdapat dua kasus. Kasus pertama yaitu beberapa tahun yang lalu Iberia Airlines mendekati Boeing dan memintanya untuk membuat pesawat Minres baru. Industri pesawat terbang telah mengalami kemerosotan yang dalam sejak tahun 2001 dan Iberia adalah salah satu dari sedikit operator yang menghasilkan uang pada waktu tersebut. Prospek bisnis baru bagi Boeing tampaknya merupakan anugerah bagi perusahaan. Namun, demikian hal itu ragu-ragu untuk membuat proposal. Di masa lalu, Iberia selalu menyukai Airbus, sebuah konsorsium dari Eropa. Dulu kemungkinan besar maskapai Spanyol hanya ingin menggunakan Boeing sebagai kuda penguntit untuk memperdebatkan persyaratan yang lebih baik dari pemasok lama. Untuk Boeing, biaya penawaran untuk kontrak Iberia dan akan kalah menjadi substansial. Di luar manajerial waktu dan jutaan dolar dalam pekerjaan desain dan biaya keuangan, ada faktor reputasi yang sangat penting. Menjadi runner-up dalam perlombaan akan mengkonfirmasi penilaian suram analis pasar dan semakin melemahkan Boeing dalam bernegosiasi dengan pelanggan potensial lainnya. Itu juga akan menyebabkan masalah moral di dalam perusahaan. Tetapi setiap peluang menjadi nyata untuk mengamankan Iberia kontrak Iberia yang akan mengharuskan Boeing untuk mengadili maskapai secara agresif dan membuat keputusan penawaran yang berani. Tindakan setengah jalan untuk negosiasi tersebut tidak akan berhasil. Awalnya, Boeing memutuskan untuk tidak menawar. Peluang untuk menang terlalu kecil dan biaya kehilangan juga tinggi. Bagaimanapun, Iberia tidak mau harus berurusan dengan Airbus sebagai satu-satunya sumber. Jadi, mereka berusaha keras untuk meyakinkan Boeing bahwa perusahaan Amerika memiliki peluang nyata dalam kontrak tersebut. Boeing akhirnya mengalah dan banyak berinvestasi dalam proposal, tetapi Iberia akhirnya memilih Airbus. Setelah Airbus terpaksa membuat konsesi harga yang signifikan untuk cocok dengan persyaratan Boeing. Intinya adalah bahwa datang dengan tangan kosong dalam negosiasi lebih buruk bagi Boeing daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Harus menyetujui proposalnya dan melakukannya di depan umum akan memperumit masalahnya. Di belakang akan ada penyesalan bahwa perusahaan tidak tetap dengan keputusan awalnya dan tetap keluar dari kompetisi. Iberia harus benar-benar serius dan ketika melakukan penawaran, mereka harus berhati-hati dalam melindungi nilai atas taruhan yang mereka mainkan. Next. Kasus yang kedua yaitu ada Scaling yang menulis esainya pada puncak Perang Dingin. Begitu banyak karya contohnya yang memiliki keunggulan yang sangat sulit, tetapi wawasannya juga berlaku untuk bisnis saat ini. Perusahaan televisi tersebut menonjol adalah karena langkah menyeluruh yang dibuatnya pada tahun 1990-an. Ketika itu mereka menawar secara agresif untuk hak siar nasional Football League. Meskipun peringkat penonton turun, jaringan pemula menawarkan hampir 2 kali lipat lebih banyak. CBS merupakan stasiun TV Amerika Serikat yang telah membayar slot waktu utama. Strategi CBS bahkan tidak mencoba untuk mencocokkan tawarannya. Dengan langkah yang agresif, perusahaan tidak hanya memenangkan hak NPL, tetapi juga menyikut tempat untuk sendiri di meja dengan 3 jaringan didirikan. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang dibuat berhasil dan mereka juga mendapatkan kontrak sepak bola dengan lebih murah, tetapi dengan membuat tawaran yang besar. Perusahaan mengakhiri kompetisi saat itu juga. Intinya adalah dengan memberikan penawaran yang menarik, maka akan mempermudah negosiasi dan akan terjadi kesepakatan. Next.
Selanjutnya ada best case and worst case analysis, yaitu untuk menjawab 3 pertanyaan inti berikut, yaitu yang pertama, haruskah bernegosiasi, yang kedua, apakah sekarang waktunya, dan yang ketiga, apakah Anda masuk semua, membutuhkan memproyeksikan diri ke masa depan, harus melakukan promertem. Promertem ini adalah perlindungan yang kuat terhadap angan-angan dan merupakan perencanaan strategis yang dapat dilakukan untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas. Next. Premortem bagian 1, berkedip ke depan. Maksudnya adalah, bayangkan bahwa negosiasi sedang berlangsung dan telah terjadi kemunduran besar. Apakah intinya bahwa pergeseran halus dalam pembingkaian itu akan menghidupkan visi dan fokus akan beralih dari apakah sesuatu yang buruk mungkin terjadi untuk mengasumsikan masalah itu akan terjadi, tetapi perlu dipertimbangkan hal-hal yang tidak mungkin namun tetap bisa terjadi. Misalnya adalah kemungkinan kecil bahwa pasar akan bergeser akibat bantuan pihak lain, atau bahwa setelah membuat kesepakatan akan berpikir terlambat bahwa Anda akan bisa mendapatkan yang lebih baik di tempat lain. Jika kita berpikir tentang skenario seperti itu, kita mungkin menyadari bahwa itu lebih mungkin daripada kita mengakuinya. Transaksi yang tampaknya sederhana dengan pemasok dapat lebih lama dari yang diharapkan. Jika itu terjadi, pertemuan komitmen kepada pelanggan bisa jadi lebih sulit dan akan berada di posisi yang lebih lemah. Inti dari latihan premortem bukanlah untuk mengidentifikasi masing-masing dan setiap cara kesepakatan mungkin salah. Itu tidak mungkin dan tidak perlu. Lebih tepatnya, yang dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap waspada, sehingga kita akan lebih cepat melihat bahwa prosesnya akan serba salah. Jika kita waspada, kita mungkin bisa kembali di jalur. Jika tidak, kita mungkin akan memiliki rencana B. Dalam perencanaan ke depan, sama pentingnya untuk terbuka terhadap kabar baik dan harus memasangkan promertem yang optimis. Next. Selanjutnya ada premortem bagian kedua, yaitu flash maju lagi. Kali ini kita harus membayangkan bahwa akan ada semacam kejutan yang menyenangkan. Apakah itu? Kita tidak perlu berfantasi bahwa kita akan memenangkan sesuatu untuk negosiasi. Sebaiknya, kita harus membatasi analisis ke batas luar realitas. Pikirkan sesuatu yang positif yang memiliki peluang 10% terjadi. Jika kita membeli peralatan atau persediaan baru, mungkin vendor kita akan memiliki kelebihan stok yang tidak terduga. Jika demikian, kita mungkin mendapatkan harga yang lebih baik atau pengiriman lebih cepat daripada di masa lalu. Next. Skenario optimis akan meningkatkan pandangan kita. Studi menunjukkan bahwa negosiator yang menetapkan tujuan tinggi akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Dengan membidik ke arah yang tinggi, mereka tidak akan menyerah sebagai banyak rentang tawar-menawar ketika ada banyak ruang untuk bernegosiasi. Alih-alih puas dengan hasil yang bisa mereka jalani, negosiator lebih fokus pada seberapa banyak pihak lain mungkin siap untuk memberikan. Selain itu, membayangkan skenario terbalik mempersiapkan kita untuk mengenali peluang dan menemukan solusi kreatif. Penelitian juga menunjukkan bahwa harapan positif dan negatif tentang negosiasi dapat terpenuhi dengan sendirinya. Next. Selanjutnya ada caution optimism. Seperti yang kita ketahui, optimisme adalah paham keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, dan sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Oleh karena itu, optimisme dapat menghasilkan nilai dan menempatkan kita di tempat posisi yang lebih baik. Optimisme yang tidak berdasar juga bisa membutakan kita untuk hambatan yang mungkin muncul. Realis akan lebih cepat mengenali hal-hal itu belum berjalan seperti yang diharapkan dan akan berimprovisasi sesuai dengan hal tersebut. Next. Pada slide ini terdapat satu kasus, yaitu di mana para prajurit yang terjebak di pegunungan Alpen menarik kepercayaan diri dari peta yang ada pada mereka. Peta tersebut memperbaharui harapan mereka dan memberi mereka arahan. Untungnya, mereka tidak jatuh ke jebakan membengkokkan peta. Mereka tidak memutarbalikkan kenyataan agar sesuai dengan prasangka mereka. Sebaliknya,
Seperti halnya dengan strategi untuk negosiasi, mereka menggunakan peta tersebut sebagai alat untuk pembelajaran berkelanjutan, adaptasi, dan kelangsungan hidup akhir. Oleh karena itu, dengan dilakukannya adaptasi terhadap peta tersebut, dengan dilakukannya strategi yang sama dengan negosiasi tersebut, para prajurit tersebut berhasil keluar dari pegunungan Alpen tersebut. Next. Kasus yang kedua yaitu terdapat sebuah kasus dalam pembelian properti yaitu Liz dan Tony Wheeler yang menyatakan ya kepada ultimatum yang jelas, tetapi masih memikirkan apakah mereka membayar lebih. Mereka mengakui risiko melawan dan menyimpulkan bahwa keuntungan dari menabung sedikit uang tidak sebanding dengan kesempatan untuk membahayakan kesepakatan yang rapuh. Ada alternatif di luar opsi take it or leave it yang dinyatakan oleh seseorang. Mereka mungkin telah menggunakan pendekatan berprinsip yang dianjurkan dalam Getting to Yes dengan bertanya, bagaimana kita sampai pada suatu harga. Idenya adalah untuk mengalihkan pembicaraan dan fokus pada kriteria keadilan, misalnya penjualan yang sebanding. Jika para pihak dapat menyepakati standar yang sesuai, maka mungkin lebih mudah bagi mereka untuk sampai pada harga yang bisa diterapkan. Dengan sedikit keuntungan dan banyak kerugian, dengan memperpanjang negosiasi yang terbaik adalah dengan mengatakan ya. Keluarga Wheeler akhirnya mendapatkan rumah yang mereka inginkan setelah semua kesepakatan berhasil mereka lalui. Karena itu, kita membutuhkan optimisme dan kepercayaan diri yang dapat kita raih dengan kesempatan yang kita lakukan. Kita juga harus menerima negosiasi yang ada di tangan kedua belah pihak. Next. Akhir kata, negosiasi yang berhasil bukanlah tentang mendapatkan ya. Ini tentang menguasai tidak dan memahami bagaimana jalan menuju kesepakatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.